Bicara soal sayuran, kangkung merupakan salah satu sayuran yang sering banget kita konsumsi sehari-hari. Supaya kita lebih kenal dengan sayuran satu ini, mari saksikan video berikut ini. Kangkung adalah jenis tumbuhan oportunis di lingkungan basah. Mereka tumbuh subur di daerah subtropis hingga tropis. Mereka dapat tumbuh dengan cepat di media manapun selama ada banyak air di sana. Mereka dapat tumbuh di tanah, tepi sungai, bahkan mengambang di perairan karena batangnya yang berongga. Dalam kondisi ekosistem yang baik, kangkung dapat tumbuh hingga mencapai panjang lebih dari 3 meter. Dan mereka tumbuh dengan cepat dengan kecepatan rata-rata hingga 10 cm per hari. Kangkung memiliki nama latin Ipomoea reptans untuk jenis kangkung darat dan Ipomoea aquatica untuk jenis kangkung air. Berikut merupakan klasifikasinya. Tanaman ini pertama kali didokumentasikan di benua Asia, tepatnya di negara Cina pada masa dinasti Qin, dan dimanfaatkan sebagai bahan kuliner makanan Asia seperti negara India, Indonesia, Australia, Afrika. Adapun persamaan dan perbedaan nama-nama kangkung di berbagai daerah dan negara di dunia. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas bagian-bagian si kangkung ini, mulai dari akar sampai ke bunga dan bijinya. Yuk jalan-jalan sebentar bareng si sayur sejuta umat ini. Pertama, kita kenalan dulu sama akarnya. Kangkung punya akar tunggang yang tumbuh ke bawah sebagai akar utama, terus bercabang jadi akar-akar kecil di sekitarnya. Bisa menembus ke dalam tanah hingga 60-100 cm. Dapat melebar secara horizontal hingga mencapai jarak 100 cm, terutama untuk jenis kangkung air. Lanjut ke batangnya nih. Batang kangkung berwarna hijau dan banyak sekali mengandung air. Batang kangkung juga beruas-ruas yang berfungsi untuk tempat tumbuhnya daun, tunas, atau akar adventif. Selanjutnya, coba lihat deh potongan-potongan ini. Yap, ini dia batang kangkung yang udah dipotong melintang. Kelihatan kan rongga-rongga di tengahnya? Rongga ini bukan cuma hiasan, tapi punya fungsi keren, yaitu bikin batangnya ringan dan bisa mengapung di air. Tanaman kangkung memiliki percabangan dengan tipe percabangan monopodial dengan batang utama tumbuh tegak atau menjalar, dan dari ketiak daun pada setiap kuku akan tumbuh cabang-cabang lateral yang bisa membentuk percabangan sekunder. Ada daunnya yang hijau segar. Daun ini tempat terjadinya fotosintesis. Jadi si daun ini kerja terus biar si kangkung tetap sehat dan bisa tumbuh subur. Susunan daun kangkung berseling seperti tanda panah pada gambar. Berarti satu daun tumbuh di satu sisi batang pada satu buku atau nodus, dan daun berikutnya tumbuh di sisi berlawanan tetapi di buku berikutnya. Nah, selanjutnya morfologi daun baik kangkung darat dan kangkung air memiliki pertulangan daun mirip, seperti daunnya rata. Pangkal daun pada kangkung darat meruncing atau membulat, sedangkan pada kangkung air bentuknya membulat. Bentuk daun kangkung darat yaitu panset, panjang, dan ramping, sedangkan pada kangkung air lonjong, lebar, atau agak oval. Kemudian bunga pada tanaman kangkung. Sekarang kita bahas morfologi bunga. Bunga kangkung berbentuk seperti trompet atau corong. Bunga kangkung tergolong bunga tunggal karena setiap bunga muncul secara individu dari ketiak daun. Namun dalam satu ruas batang bisa saja tumbuh 2 hingga 5 bunga. Jenis bunganya disebut bunga sempurna atau hermafrodit karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Selanjutnya, mahkota bunga kangkung. Mahkota bunga kangkung terdiri atas 5 helai. Namun jika kita lihat baik-baik pada gambar, helai-helai mahkota tersebut berlekatan atau menyatu membentuk satu kesatuan seperti corong. Inilah yang membuatnya tampak seperti trompet. Kemudian di bagian bawah potongan bunga terdapat kelopak atau sepal yang juga berjumlah 5 helai, tetapi berbeda dengan mahkota. Kelopak ini tidak berlekatan alias terpisah satu sama lain. Kelopak ini ukurannya lebih kecil dan sering tersembunyi di balik mahkota. Nah, jika kita perhatikan lebih dekat, di tengah bunga terdapat benang sari yang juga berjumlah 5, tersusun melingkar mengelilingi satu putik utama. Putik ini terdiri dari bakal buah dan kepala putik yang jelas tampak di bagian tengah. Selanjutnya, buah pada tanaman kangkung.
Dari bunga muncullah buah dan biji. Buah kangkung merupakan buah kering yang saat matang akan pecah untuk melepaskan biji. Saat muda berwarna hijau, lalu menjadi coklat kehitaman saat tua dan kering. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu biji. Saat bunga purna tugas, polong biji terbentuk. Biji-biji ini mampu bertahan menunggu kondisi tepat, lalu tumbuh menjadi tanaman baru. Biji pada tanaman kangkung ini termasuk pada jenis dikotil atau berkeping dua. Memiliki bentuk yang bulat dan bersegi-segi. Warna dari bijinya coklat kehitam-hitaman ketika sudah tua dan memiliki warna hijau pada saat usia muda. Nah, teman-teman, cara perkecambahan tanaman kangkung yaitu perkecambahan epigel. Epigel adalah hipokotil yang terus memanjang. Hipokotil adalah bagian yang terdapat di bawah kotiledon. Hipokotil terus memanjang sehingga mendorong kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah. Sehingga perkecambahan epigel ini sering disebut sebagai perkecambahan di atas tanah.